Video penganiayaan yang diduga dilakukan oknum anggota Ormas terkait proyek di Pekalongan, Jawa Tengah viral di media sosial. Polisi mengamankan satu terduga pelaku dalam kasus tersebut. Dalam video yang beredar, penganiayaan terhadap korban yang berprofesi sebagai kontraktor terjadi di Pekalongan. Aksi penganiayaan ini viral di media sosial. Tak butuh waktu lama, polisi mengamankan satu terduga pelaku yang terlibat dalam penganiayaan. Hasil dari penyelidikan, penganiayaan berawal dari permasalahan rebutan proyek yang ada di Pekalongan. Sementara kuasa hukum mendampingi oknum anggota Ormas untuk mendapatkan hak-hak hukumnya. Kalau menurut dari tersangka ini, mereka tuh mengkonfirmasi masalah proyek yang ada di Pekalongan ini. Proyek yang ada di Pekalongan ini ternyata ada miskomunikasi. Jadi ada miskomunikasi, ada suatu tantangan melalui telepon, dan telepon tersebut di loudspeaker. Jadi mereka ini rekan-rekan dari si tersangka ini mendengar bahwa mereka ada ancaman. Akhirnya mereka berjanjian untuk ketemu di lapangan Mataram itu. Kami selaku kuasa hukum dari Pemuda Pancasila, saat ini kami lagi mendampingi penyidikan anggota kami terkait kasus 351 352, Bang. Ya, kita tunggu nanti hasilnya gimana. Kita akan mengikuti dulu prosedur penyidikan ini. Setelah ya kita upayanya tetap ke perdamaian, Bang. Kita bisa mengupayakan mediasi dan restoratif justice, Bang. Polisi hingga saat ini menetapkan satu orang tersangka atas kasus pengeroyokan dan 3 orang sebagai saksi. Seorang pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan tewas diamuk massa di Jalan Faisal, Kecamatan Rapocini. Naasnya, pemuda bernama Muhammad Reza tersebut belakangan diketahui merupakan korban salah sasaran. Korban diteriaki begal oleh orang yang berseteru dengannya. Puluhan orang di Jalan Faisal, Kecamatan Rapocini, Makassar, Sulawesi Selatan terprovokasi dan mengejar seorang pemuda yang diteriaki begal. Massa pun menganiaya pemuda yang diketahui bernama Muhammad Reza ini hingga tewas. Ironisnya, pemuda 20 tahun ini merupakan korban salah sasaran. Faisal diteriaki begal oleh seseorang yang berseteru dengannya di bawah jembatan tol layang di Jalan Andi Pangeran, Petaran. Aparat kepolisian yang mendapatkan laporan penganiayaan itu mendatangi lokasi kejadian dan melakukan penyelidikan. Dari hasil olah TKP, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa batu serta pakaian terduga pelaku yang dipenuhi bercak darah korban. Polisi kemudian menetapkan 3 orang sebagai tersangka provokasi dan pelaku penganiayaan. Polisi juga mengejar pelaku penganiayaan lainnya yang diperkirakan berjumlah 40 orang. Salah satu teman yang diajak yang perselisihan pada saat itu berteriak bahwa mati lari dan berteriak juga pencuri, sehingga korban ini menyelamatkan diri, lari masuk ke Jalan Faisal 12. Spontanitas orang-orang yang ada di bawah jalan layang dan di Jalan Faisal 12 itu mengejar pelaku dan ditemukan, didapat dan langsung dimassa. Para pelaku dikenakan pasal 338 junto pasal 170 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Seorang pelajar di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara dikeroyok teman-teman sekolahnya karena dituduh mencuri spion motor temannya. Akibat pengeroyokan, korban mengalami luka di bagian kepala. Seorang siswa SMA N2 Bau-Bau, Sulawesi Tenggara dikeroyok teman-temannya saat akan pulang di jalanan samping sekolah. Korban pun mendapat pertolongan dari teman-temannya yang lain hingga hampir terjadi bentrok. Pengeroyokan dipicu kesalahpahaman setelah kaca spion sepeda motor salah seorang siswa hilang. Naas, MS dituduh sebagai pelaku pencurian. Akibatnya, MS mengalami luka di bagian kepala dan dibawa ke rumah sakit untuk divisum.
Sementara itu, sejumlah pelajar yang terlibat pengeroyokan dipanggil ke kantor polisi untuk diperiksa dan dilakukan pembinaan. Ya, jadi korban yang luka itu pertama memang dia kejadian di dalam sekolah, di mana korban pada saat ditanya apakah yang korban atau pelajar ini mengambil spion, tiba-tiba mereka saling melakukan pemukulan. Para pelaku pengeroyokan kemudian dikenakan wajib lapor untuk mengantisipasi hal serupa kembali terjadi. Hanya karena menghilangkan baju yang dipinjamnya, seorang gadis muda dikeroyok hingga ditelanjangi oleh 4 temannya di kamar hotel di Makassar, Sulawesi Selatan. Pengeroyokan itu direkam dan disebar di media sosial. Informasi ini sekaligus menutup program Realita hari ini. Saya Arlisa pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Seorang gadis muda tidak berdaya saat dikeroyok 3 perempuan dan direkam oleh 1 perempuan lainnya di sebuah kamar hotel. Para pelaku dengan membabi buta menganiaya hingga korban berteriak kesakitan dan meminta dilepaskan. Video berdurasi 46 detik ini kemudian viral di media sosial dan diketahui terjadi di salah satu kamar hotel di kawasan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aparat Polsek Panakukang bersama unit Jatanras Polrestabes Kota Makassar yang menerima laporan korban akhirnya menangkap 7 pelaku, di mana 3 diantaranya laki-laki. 5 pelaku ditangkap saat hendak kabur ke Poso, Sulawesi Tengah saat video penganiayaan mereka viral di media sosial. Penganiayaan ini bermula saat korban menghilangkan baju yang dipinjamnya dari salah satu pelaku. Karena tidak punya uang untuk mengganti, pelaku kemudian mendatangi korban di salah satu hotel bersama teman-temannya dan kemudian menganiaya korban. Kalau dilihat dari segi kasus adalah sangat sepele. Awalnya mereka berteman, meminjam baju, kemudian korban ini meminjam baju dari salah satu TSK. Akhirnya mereka minta, alasan korban baju tersebut hilang dan terlapor meminta digantikan dengan berupa uang. Namun berselang beberapa minggu kemudian ditagih lagi kembali, alasan si korban ini belum ada uangnya. Polisi memburu 1 pelaku lain yang sudah diketahui identitasnya yang berperan merekam dan menyebarkan video penganiayaan korban ke media sosial. Sementara itu kondisi korban sudah membaik dan beristirahat di rumah. Akibat penganiayaan tersebut, korban menderita luka lebam di leher dan kepalanya. Pihak keluarga bersyukur para pelaku sudah tertangkap dan berharap semuanya mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.